Apa itu Bitcoin? Cari jawabannya di Akbarpedia. Oke, masih dalam video seri pembahasan tentang cryptocurrency. Kali ini kita akan bahas mata uang digital pertama atau kripto pertama yang ada di dunia ini yang bernama Bitcoin. Kalian pasti sering banget lihat, nonton, pembahasan, baca di sosial media, di internet ya. Orang-orang ngebahas tentang Bitcoin. Nah, apa sih Bitcoin itu? Oke. Kilas balik, sekarang tahun 2021, kita balik ke tahun 2008 ya. 2008 pasca Global Crisis 2008 beredarlah dokumen yang namanya dokumen Peer-to-Peer Electronic Cash System. Ya, jadi itu udah ada di tahun 2008. Sebenarnya juga itu salah satu yang menjawab pertanyaan bahwa konsep keuangan yang sekarang ini bubble lah, makanya ada yang namanya krisis moneter lah, ada yang namanya krisis global lah. So, jadi 2008 itu papernya sudah beredar. Tapi baru tahun 2009, seseorang bernama Satoshi Nakamoto yang meluncurkan Bitcoin ini sebagai mata uang kripto pertama di dunia. Tapi sampai hari ini tidak diketahui siapa sih si Satoshi Nakamoto ini. Dan banyak orang menduga ia hanyalah nama samaran atau yang memang ya dibikin-bikin aja lah gitu. Karena sampai hari ini orang nggak ada yang tahu. Gitu. Nah, sejak 2010 Bitcoin ini kemudian diberi nilai, ada harganya dalam US dollar, dan sejak saat itu kemudian Bitcoin mulai diperdagangkan dan ditransaksikan dengan nilai tertentu sampai sekarang ya. Saat video ini dibuat kurang lebih sebentar saya cek dulu. Nilai Bitcoinnya kurang lebih hampir 600 juta saat video ini dibuat. Kemarin sempat hampir 1 miliar, sekitar 900 jutaan. Kemudian terjadi crash, salah satu crash atau penurunan kripto terbesar juga dalam sejarah, karena kripto pernah turun tahun 2013, 2017, dan tahun 2021. Crash juga turun, jadi dari kurang lebih sekitar 900 juta rupiah per koinnya Bitcoin turun sampai kurang lebih 400, kemarin sempat 400 juta, 480, kemudian naik lagi ke 590, hampir 600 juta per hari ini ya, per saat ini video gua. Ya, pertanyaannya adalah dari mana kita bisa mendapatkan Bitcoin ini? Kemana kalau pengen punya, pengen invest, pengen punya nih Bitcoin gimana? Oke, pertama yaitu melalui investasi. Kita bisa beli Bitcoin melalui yang namanya exchanger. Konvensional mungkin kita sebutnya apa ya, yang valuta asing yang buat nuker-nuker uang. Apa namanya? Ya itulah pokoknya ya. Kalau kita mau beli dolar ya kan, mau beli euro ya kan, ada tempat penukaran uang, money changer. Nah, ini kan mata uang, tapi digital ya. Jadi kurang lebih kalau yang konvensional yang pakai uang fiat tadi disebut dengan money changer, kalau digital disebutnya dengan exchanger. Hampir sama lah ya. Jadi suatu tempat atau badan yang mempunyai atau membantu kita untuk membuka yang namanya dompet digital atau wallet, tempat kita menyimpan uang kita. Nanti kita transfer dulu uang ke sana. Kemudian tempat kita bertransaksi atau membeli mata uang yang kita inginkan, dalam hal ini Bitcoin. Ya, kalau di transaksi saham ini kurang lebih fungsinya hampir sama seperti broker saham deh, ya. Atau kalau transaksi keuangan lainnya kayak perbankan ya di bank gitu ya. Tapi ini menggunakan digital, menggunakan internet, menggunakan laptop, menggunakan HP. Ya, jadi bukan konvensional. Nah, itu cara yang pertama. Jadi kita buka wallet ya di exchanger. Dengan isi formnya segala macam standar lah ya, kayak kita mau buka e-commerce online atau ojek online gitu, masukin password segala macam. Ingat, passwordnya jangan sampai lupa ya. Kemudian nanti mereka akan verifikasi benar nggak ini akunnya kita ya. Ada kirim KTP, beberapa mesti kirim foto dan sebagainya. Setelah terbuka rekeningnya, kita transfer uang kita ke situ ya, uang kita. Nah, ada dua jenis exchanger di Indonesia. Ada yang mau menerima rupiah sebagai transfer, kemudian rupiahnya bisa ditransaksikan dalam bentuk Bitcoin atau dalam bentuk cryptocurrency yang lain. Atau ada juga yang dia tidak membuat perhitungan transaksi Bitcoin dengan rupiah, tapi dia menghitungnya Bitcoin dengan misalnya mata uang yang lain, seperti Ethereum,
atau USDT ya. Nanti kita akan bahas di video-video yang lain. Oke, kurang lebih seperti itu. Itu cara yang pertama, mendapatkan Bitcoin melalui exchanger, transaksi beli di exchanger. Yang kedua, Anda bisa mendapatkan Bitcoin dengan cara mining atau menambang. Nah, bingung kan? Ya, ternyata Bitcoin itu bisa ditambang. Apa sih menambang ini atau siapa penambangnya? Nah, jadi gini, kalau kalian nonton video apa itu cryptocurrency yang udah kita bahas sebelumnya, ya di situ disebutkan bahwa transaksi cryptocurrency ini dicatat ya di dalam sebuah ledger atau sebuah pencatatan yang masuk ke dalam komputer, ke dalam jaringan komputer tersebar di jaringan komputer yang ada di seluruh dunia yang disebut dengan nama istilahnya blockchain. Nah, sekarang baru make sense nih. Apa sih blockchain? Blockchain itu adalah jaringan dari komputer-komputer yang memang dipersiapkan untuk melakukan perhitungan algoritma ya, dan juga melakukan validasi transaksi ya, verifikasi dan validasi transaksi atas kripto tadi gitu ya. Orang-orang di seluruh dunia, saya misalnya ya, bisa ikutan ke dalam blockchain dengan cara apa? Mempersiapkan komputer. Nah, jadi komputer saya siapkan nih, saya rakit, saya bikin komputer dengan kapasitas yang bagus, yang besar. Kemudian komputer ini saya dedikasikan untuk masuk ke blockchain dengan segala macam softwarenya dia untuk membantu melakukan validasi dan verifikasi atas transaksi yang terjadi di dalam blockchain tadi. Oke. Nah, kalau saya siapkan komputer ini dan saya masukkan ke dalam jaringan blockchain, maka posisi saya adalah sebagai penambang atau miners. Ya, ingat ya, kalau saya miners, maka modal saya adalah beli komputer system dengan spesifikasi yang canggih, yang kemudian komputer system itu akan dimasukkan ke dalam jaringan blockchain untuk membantu melakukan transaksi, verifikasi, dan mencatat seluruh transaksi dan memvalidasi transaksi yang ada tentang Bitcoin di dalam blockchain tadi. Nah, kan tadi saya katakan kalau untuk melakukan penambangan ini komputernya spesifikasinya besar dan butuh biaya yang banyak. Ya, termasuk juga untuk menjalankannya karena listriknya mesti nyala 24 jam gitu ya. Dan ini karena kita bicara komputer, server segala macam harus dingin ruangannya, ber-AC supaya nggak panas dan sebagainya, supaya nggak rusak dan lain sebagainya, maka butuh biaya yang besar. So, atas jerih payah saya investasi di komputer, masuk ke jaringan, kemudian server saya akan ngitung dan sebagainya, maka setiap saya berhasil melakukan pemecahan perhitungan algoritma atas transaksi dan pencatatan dan validasi atas Bitcoin tadi, saya sebagai penambang akan diberikan kompensasi. Berupa apa? Berupa Bitcoin. Gitu. Jadi ada penambangan nih, enak banget ya, kayak nambang emas, kayak nambang minyak, ya, kayak nambang diamond gitu ya. So, upah berupa Bitcoin tadi yang saya dapatkan sebagai penambang, kemudian bisa saya jual ke pasaran melalui siapa? Melalui digital wallet tadi atau dompet digital tadi, itu lewat exchanger di mana saya membuka dompet digital Bitcoin saya, gitu ya kan? Jual aja ke pasaran sejumlah seharga pasar yang ada saat itu, ya. So, saat ini banyak orang menganggap Bitcoin sebagai store of value, ya, atau disamakan posisi dengan emas di mana nilainya bisa menjadi penyimpan atas nilai uang kita supaya nggak turun nilainya dimakan inflasi, ya, dan dipakai sebagai patokan atau benchmark terhadap mata uang kripto lainnya, ya. Makanya di banyak exchanger di seluruh dunia biasanya nilai tukarnya ketika kita mau pakai mata uang lain, misalnya Ethereum, Dogecoin gitu ya, Polkadot, Cardano atau apapun, biasanya nilai tukar pertamanya itu kalau tidak mata uang fiat money-nya dia atau ditukar dulu ke dalam Bitcoin gitu ya, sehingga Bitcoin menjadi mata uang pertama yang dipakai sebagai patokan untuk kita mentransaksikan ke mata uang berikutnya. Maka disebut dengan nama store of value karena nilainya dianggap akan terus naik, melindungi uang kita dari inflasi dan tempat untuk menyimpan uang kita untuk masa depan. Oke. Semoga penjelasan simpel ini bisa dimengerti ya. Ingat, this is not financial advice, bukan nasihat keuangan. Kemudian
Jangan berinvestasi dengan nilai yang kalian tidak sanggup untuk hilang, karena investasi ini resikonya juga tinggi sekali, terutama di cryptocurrency. Ya, kemudian selalu berinvestasi dengan menggunakan uang dingin, jangan pakai uang panas, jangan pakai uang yang buat kebutuhan sehari-hari, uang sekolah anak, uang dapur diinvestasi nggak boleh. Ya, kemudian juga jangan investasi pakai pinjaman, itu apalagi pinjaman online, no, big no, nggak boleh ya. So, jadi ketahui profil risiko Anda, ya investasilah dengan bijak, mulailah dengan nominal kecil, jangan terburu-buru, jangan pelajari lebih dalam lagi tentang apa itu cryptocurrency dan juga Bitcoin. Oke, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk di like, subscribe, pencet tanda lonceng, kemudian bagikan ke teman-teman yang lain. Oke.